Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamil Putra dengan NIM A1A325087. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan resume tentang bab 13, yaitu Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Baik, dari pendahuluan, di era globalisasi saat ini, hubungan antar negara semakin erat dan saling bergantung. Berbeda dengan masa lalu. Sekarang, hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial, terhubung secara global. Perdagangan internasional semakin bebas, arus informasi semakin cepat, dan interaksi antar negara menjadi semakin intens. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai masalah global. Contohnya, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, pandemi, hingga ketimpangan pembangunan. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, karena dampaknya melintasi batas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama internasional yang terorganisir. Dari sinilah muncul konsep global governance, yaitu tata kelola dunia yang dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak tanpa adanya satu pemerintahan global. Artinya, dunia diatur bukan oleh satu kekuasaan, tetapi melalui kesepakatan bersama antara aktor global. Untuk memahami hal ini, penting membedakan tiga istilah: government, governance, and global governance. Government adalah pemerintah resmi dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan membuat dan menjalankan aturan. Sementara governance lebih luas karena melibatkan berbagai pihak swasta, organisasi, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan global governance adalah penerapan konsep tersebut di tingkat internasional yang melibatkan negara, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat sipil. Global governance muncul karena beberapa faktor utama. Pertama, globalisasi yang membuat negara saling bergantung. Kedua, munculnya masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, dan penyakit menular. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan negara dalam menyelesaikan masalah sendiri. Dan keempat, berkembangnya aktor non-negara yang ikut berperan dalam hubungan internasional. Global governance sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah global. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat berbagi informasi, sumber daya, dan teknologi. Selain itu, koordinasi antar aktor juga membantu menciptakan stabilitas global. Namun, global governance juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung lebih dominan dalam menentukan kebijakan global. Selain itu, karena tidak ada otoritas tunggal, penegakan aturan internasional seringkali lemah. Contoh nyata global governance dapat dilihat dalam lembaga-lembaga internasional. Salah satunya adalah World Trade Organization atau WTO, yang berperan mengatur sistem perdagangan dunia. WTO bertujuan mendorong perdagangan bebas dan menyelesaikan sengketa antar negara. Namun, sistem ini sering lebih menguntungkan negara maju dibandingkan negara berkembang. Selain itu, ada International Monetary Fund dan World Bank yang berperan dalam tata kelola ekonomi global. IMF membantu negara yang mengalami krisis keuangan, sementara Bank Dunia
fokus pada pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan. Meskipun peran mereka penting, kedua lembaga ini juga mendapat kritik. Salah satunya adalah syarat pinjaman yang dianggap memberatkan negara berkembang. Selain itu, bantuan yang diberikan kadang membuat negara menjadi bergantung dan kurang mandiri. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.